Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai investasi langsung luar negeri yang beranggotakan Iza Fadlur Rozaki NPM 19 01010072, Krisna Bayu NPM 19 01010082, Muhammad Rihan Kerdadewana NPM 19 01010085, Muhammad Yusuf Ramadan NPM 19 01010087, Gilang Nur Iksan 19 01010088, Ferdi Putra Darmawan 19 01010089, dan Aristawati Laili Rafidah NPM 20 01010077. Pengertian investasi langsung luar negeri. Foreign Direct Investment atau FDI atau investasi asing langsung merupakan jenis investasi aset produktif suatu negara oleh investor asing. Investasi ini merupakan aspek pendorong dalam integrasi ekonomi internasional karena dengan investasi tercipta hubungan kerjasama yang stabil dan tahan lama antar berbagai negara. Selanjutnya, saya Aristawati akan menjelaskan mengenai perbedaan dari investasi langsung dan portofolio. Investasi asing langsung kontras dengan investasi portofolio asing. Sedangkan untuk investasi portofolio, investor hanya mengincar surat berharga perusahaan di negara asing, baik dalam bentuk saham, obligasi, atau jenis efek lainnya. 2. Investasi portofolio tidak langgeng dan tidak melibatkan pembangunan aset seperti pendirian pabrik dan dengan cepat mengalir keluar ketika kondisi perekonomian negara tuan rumah memburuk atau ketika pasar internasional membaik. Oleh karena itu, investasi portofolio sering kita sebut sebagai uang panas atau hot money. Sementara itu, dalam arti sempit, investasi asing langsung mengacu pada pembangunan fasilitas baru dan akuisisi kepemilikan yang langgeng, yaitu sekitar 20% atau lebih dari saham suara di perusahaan yang beroperasi di negara tuan rumah. Investasi asing langsung memungkinkan kontrol terhadap operasi perusahaan. Kepemilikan semacam itu memungkinkan investor asing secara efektif mengelola dan mempengaruhi operasi perusahaan. Itulah yang membedakan antara investasi langsung dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung biasanya melibatkan partisipasi dalam manajemen, usaha bersama, transfer teknologi, dan keahlian. Sedangkan investasi portofolio tidak. Investasi portofolio hanya mengambil keuntungan jangka pendek seperti keuntungan modal, spread suku bunga, dan keuntungan translasi. Jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi horizontal. Investasi langsung horizontal melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara asing sebagaimana operasinya di negara asalnya. Singkatnya, bisnis melakukan kegiatan yang sama tetapi di negara asing. Lalu yang kedua ada investasi vertikal. Dalam hal ini, investasi berlangsung di tingkat rantai pasokan yang berbeda dari negara asal. Bisa jadi tingkat hulu maupun hilir. Dengan kata lain, kegiatan ini masih dalam satu rantai pasok dengan operasi perusahaan di negara asal. Yang ketiga, investasi konglomerat. Jenis ini melibatkan investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan induk, karena investor masuk industri di mana mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Seringkali investasi konglomerat biasanya mengambil bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sedang beroperasi. Lalu yang keempat, investasi platform. Dalam investasi platform, perusahaan berekspansi ke negara asing, tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara tetangga. Investasi ini umumnya terjadi di lokasi yang berbiaya rendah di dalam area perdagangan bebas. Metode yang dilakukan perusahaan dalam berinvestasi langsung di luar negeri. Perusahaan asing mungkin membangun kehadiran langsung dengan membuka operasi baru di negara tujuan. Misalnya, L'Oreal membangun pabrik terbesarnya di dunia yang berlokasikan di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Investasi tersebut mencapai 1,2 triliun rupiah. Pabrik nantinya akan menjadi pusat produksi L'Oreal di kawasan Asia Tenggara. Itulah contoh investasi asing langsung. Selanjutnya, bagaimana investor asing melakukan investasinya di luar negeri.
itu dapat mengambil dari beberapa metode berikut. Yang pertama, membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing. Kemudian yang kedua, membentuk anak perusahaan di negara asing. Yang ketiga, mengakuisisi saham bersuara di perusahaan asing. Dan yang keempat, mengakuisisi saham perusahaan di asosiasi. Adapun metode lain dalam berinvestasi langsung luar negeri. Yang pertama adalah investasi greenfield. Investor membangun sejak awal segala hal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, termasuk infrastruktur, SDM, layanan dukungan, dan lain-lain. Adapun investasi brownfield, investor memanfaatkan bisnis atau fasilitas yang telah ada. Contohnya akuisisi perusahaan. Keuntungan investasi asing langsung dan manfaat bagi negara tuan rumah. Satu, keuntungan investasi asing langsung, yaitu diversifikasi pasar, yaitu investasi membantu investor mengeksplorasi pasar baru dan memperluas pasar ke luar negeri. Ini penting ketika pasar di negara asal telah mencapai fase matang dengan peluang tumbuh rendah. Selanjutnya, insentif pajak. Pemerintah di negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Oleh karena itu, investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan negara asal mereka. Ini pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, akses ke tenaga kerja dan sumber bahan baku yang lebih murah. Di negara-negara berkembang, biasanya tenaga kerja dan bahan baku relatif murah. Investor asing dapat mengeksplorasi keduanya demi mendukung profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Manfaat bagi negara tuan rumah, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi ini adalah salah satu komponen produk domestik bruto (DPB). Jadi semakin besar investasi, semakin besar pula DPB. Selanjutnya, pengembangan modal manusia. Pelatihan yang lebih baik untuk pekerja lokal akan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, meningkatkan lapangan kerja. Investasi menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, akses keahlian, keterampilan, teknologi. Transfer teknologi dan pengetahuan dapat membantu sebuah negara untuk diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Selanjutnya, mengatasi kesenjangan tabungan domestik. Investasi memungkinkan ada lebih banyak modal pekerja untuk digunakan dalam produksi. Selanjutnya, menumbuhkan kapasitas ekspor. Negara tuan rumah dapat membuka luas investasi asing langsung untuk sektor ekspor dan strategis dan sektor terkait. Selanjutnya, lebih banyak persaingan. Kehadiran perusahaan asing meningkatkan persaingan di pasar lokal. Persaingan yang lebih ketat dapat mengarah pada akses ke produk yang lebih murah dan lebih bervariasi. Selain itu, persaingan juga memacu inovasi. Yang selanjutnya yaitu kerugian investasi asing langsung. Meskipun menawarkan beberapa keuntungan, pengkritik juga melihat investasi asing langsung secara subjektif. Mereka beralasan itu dapat menimbulkan kerugian seperti yang pertama, ketimpangan. Elit yang kuat mungkin yang dapat manfaat besar investasi asing. Itu tidak mengalir secara adil kepada masyarakat banyak. Yang kedua, perampasan tanah dan praktik eksploitatif. Investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. Mereka mungkin membayar tenaga kerja lebih rendah, mendeforestasikan hutan untuk mendirikan pabrik dan membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Yang ketiga, efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada mempekerjakan pekerja lokal. Yang keempat, penutupan bisnis lokal. Masuknya perusahaan besar asing dapat mengakibatkan bisnis lokal bangkrut karena daya saing yang lebih terbatas. Yang kelima yaitu repatriasi keuntungan. Perusahaan asing mungkin tidak akan menginvestasikan kembali keuntungan di negara tuan rumah, tetapi mengirimkannya ke negara asal.
Hal ini menyebabkan arus modal keluar yang besar bagi negara tuan rumah. Yang selanjutnya yaitu cara sebuah negara menarik investasi asing langsung. Beberapa negara mengandalkan arus masuk investasi asing langsung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka biasanya akan memberikan insentif seperti menawarkan pajak perusahaan yang rendah, memberikan fasilitas non-pajak seperti pinjaman lunak dan subsidi, mendorong pasar tenaga kerja fleksibel dan peningkatan keterampilan pekerja, membuat zona ekonomi khusus, investasi dan infrastruktur kritis seperti jalan, rel, pelabuhan, dan telekomunikasi. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.